Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Maulida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang learning disability. Apa itu learning disability? Learning disability adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar, sehingga hasilnya belajar di bawah potensi intelektualnya. The National Joint Committee Learning Disability mendefinisikan kesulitan belajar sebagai sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan untuk mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, berhitung, berbahasa, sampai kepada kemampuan prestasi motorik. Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesulitan belajar learning disabilities adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan hambatan-hambatan tertentu. Dalam mencapai tujuan belajar, kondisi ini ditandai kesulitan dalam tugas-tugas akademik, baik disebabkan oleh problem-problem neurologis maupun sebab-sebab psikologis lain, sehingga prestasi belajar tidak sesuai dengan potensi dan usaha yang dilakukannya. Gangguan perkembangan anak. Pertama, anak dengan gangguan membaca, disleksia, mengalami kesulitan besar untuk mengenal kata, memahami bacaan, serta umumnya juga menulis ejaan. Masalah ini terus dialami sehingga dewasa. Gangguan ini terjadi 5-10% anak usia sekolah. Namun tidak usah khawatir karena tidak dapat menghambat penderitanya untuk berpotensi lebih jauh. Yang kedua, gangguan menulis ekspresif menggambarkan rendahnya dalam kemampuan untuk menyusun kata tertulis, termasuk kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa atau tanda baca, atau tulisan tangan yang buruk, yang cukup parahnya sehingga dapat sangat menghambat prestasi akademik atau aktivitas sehari-harinya anak. Yang ketiga, anak-anak dengan gangguan berhitung dapat mengalami kesulitan dalam mengingat faktor-faktor secara cepat dan akurat, menghitung objek dengan benar dan cepat, atau mengurutkan angka dalam kolom-kolom. Gangguan keterampilan motorik disebut juga dengan gangguan komunikasi perkembangan, di mana seorang anak mengalami hendaknya parah dalam perkembangan koordinasi motorik yang tidak disebabkan oleh retardasi mental atau gangguan fisik yang lain yang telah dikenal sebagai cerebral palsy. Anak mengalami kesulitan menalikan sepatu atau mengancingkan baju, dan bila ia berusia lebih besar, maka kesulitannya membuat suatu bangun seperti bermain bola dan menggambar atau menulis. Diagnosis hanya ditegakkan bila hendaknya tersebut sangat menghambat prestasi akademik atau aktivitas sehari-hari. Metode stimulasi hambatan learning disability. Gangguan digrafia atau gangguan belajar dalam hal kemampuan manusia hampir sama dengan membaca. Hal yang membedakan, anak kesulitan menyusun kalimat, mengatur paragraf, menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan yang benar dalam bentuk tulisan. Metode stimulasi yang dapat dilakukan yaitu: pertama, lakukan pemanasan sebelum menulis. Kedua, menulis dengan huruf berukuran yang besar. Yang ketiga, berlatih berbicara secara rutin. Keempat, mengganti jenis kertas untuk menulis. Lalu yang kelima, menulis di udara. Penanganan disabilitas belajar itu terdapat: yang pertama, berfokus pada bagian anak, mengatur pemikiran mereka ketika belajar materi-materi akademik. Yang kedua, terfokus pada definisi sadar pada bahasa anak. Yang ketiga, mengasumsikan pada anak bahwa belajar akademik dibangun atas hierarki. Yang keempat, menekankan pada kekuatan-kekuatan atau referensi-referensi anak pada usaha untuk mengoreksi definisi yang mendasarinya. Lalu yang kelima, mengasumsikan bahwa gangguan belajar merefleksikan dalam mengelola informasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.